hubungannya dengan besaran gitu ya. Kalau besaran sesuatu yang punya nilai dan bisa diukur. Jadi kalau vektor sesuatu yang punya nilai ya, dan punya arah. Jadi ada dua komponen penting di sini. Ada nilai atau di sini namanya besar gitu ya. Punya besar dan punya arah. Nah, vektor biasanya disajikan dalam bentuk panah. Oke, jadi panjang panahnya menyatakan besaran vektor. Arah panahnya menandakan arah vektor. Nah, jadi vektor itu digambarkan dengan garis gitu ya. Ada titik awal atau bisa nyebutnya titik pangkal gitu ya. Ini titik pangkal A menuju B. Titik terminal gitu ya. Bahkan dari titik pangkal A ini ya, menuju titik terminal B. Nah, ini namanya vektor V gitu ya. Ini vektor V. Nah, adalah vektor yang menghubungkan titik A dan B. Nah, ada tanda panahnya. Ini. Di titik awalnya A, titik ujungnya B. Nah, yang harus kalian ingat, ini kalau ketikan itu simbolnya vektor huruf tebal. Kan kelihatan ya, P-nya tebal. Nah, kalau tulis tangan gimana? Sebenarnya kalau tulis tangan ada dua versi. Saya nggak tahu waktu kalian SMA gimana. Biasanya ada dua versi. Ada yang dia nulisnya begini, jadi vektor V gini ya. Nah, ada yang nulisnya begini, atau ada yang nulisnya begini, pakai tanda cacing di bawahnya. Jadi nanti kalau kalian nyatet gitu ya, terus ujian, nah simbolnya jangan lupa dituliskan dengan bisa panah atas begini atau tanda cacing di bawah. Kalau saya biasa pakai yang tanda cacing. Kayak panah atas boleh juga. Ya. Vektor U, nah ini ada contoh. Jadi ada dua vektor gitu ya, vektor hijau sama vektor biru. Nah yang hijau ini vektor U menghubungkan titik CD, ini ya. Nah ini V-nya vektor biru menghubungkan titik AB. Nah dia dikatakan vektor yang ekuivalen. Jadi vektor U ekuivalen dengan vektor V. Jika U dan V punya panjang dan arah yang sama. Kayak gini ya. Panjangnya harus sama. A ini B, C ini D. V ini. Berarti U ekuivalen dengan V. Gitu ya. Dengan ini vektor W. Nah, kalau misalkan vektor U dengan W, ini kan dia panjangnya sama nih. Panjangnya sama, tapi arahnya beda. Nah, ini bukan vektor yang ekuivalen. Jadi, paket gitu ya. Panjang dan arahnya harus sama. Nah, ini vektor ada yang sebutan sebagai vektor 0. Ini ya. Vektor 0, dia punya panjang sebesar 0. Ini sebenarnya kalau dibilang materi vektornya lengkap atau enggak. Gitu, karena materi vektor itu biasanya dapat di pelajaran di mata kuliah aljabar linear elementer. Nah, itu pun belajar tentang konsep-konsep vektor itu sampai pertemuan ke-5 atau ke-6 itu banyak banget. Bukunya pun beda, gitu. Bukunya namanya Hwan Anton. Jadi
vektor di materi ini cuman sebagian kecil gitu ya, yang kira-kira match dengan fungsi vektor. Emang ringkasan banget, ini ringkas banget. Nah ini vektor punya panjang 0 disebut sebagai vektor 0. Nah ini ada kata-kata panjang vektor gitu ya. Panjang nolnya didapat dari mana? Oke. Kita keep dulu. Ini ada beberapa aturan penjumlahan vektor. Nah ini juga gitu. Jadi aturan penjumlahan vektor, kalau di sini kan ada dua jenis gitu ya. Aturan segitiga sama aturan sejar kencang. Kalau di bukunya Howard Anton itu ada tiga, ada empat atau lima. Bentuknya macam-macam. Ada yang trapesium, gitu. Nah, tapi sebenarnya konsepnya sama. Nah ini aturan penjumlahan bentuknya segitiga. Jadi misalkan di sini ada vektor U ditambah vektor V. Ya, misalkan di sini aja wis. Misalkan vektor U-nya begini ini ya. Nah, ini U terus V-nya begini. Nah, kita mau cari vektor U ditambah V. Jadi yang aturan segitiga caranya gimana? Nah, U. Kalau yang aturan segitiga itu ujungnya U gitu ya. Terminalnya U ketemu awalnya V. Jadi awal ujung, ujung awal. Nah, jadi ujung ketemu awal. Jadi supaya begitu kan yang V-nya ini dipindah ke atas gini ya. Nah, ujung U ketemu awal V. Nah, hasil penjumlahannya yang mana? Hasil penjumlahannya adalah awal ketemu ujung. Berarti awalnya U ketemu ujungnya V. Nah, ini hasil penjumlahannya. Awalnya U ketemu ujungnya V. Nah, jangan lupa panahnya ini ya. Tambah V. Nah, bisa juga dibentuk dengan jajar genjang. Ya. Jadi, kalau jajar genjang gimana? Nah, ini titik pangkal ketemu titik pangkal. Jadi, pangkalnya U ketemu pangkalnya V. Kalau tadi kan pangkalnya V ketemu dengan ujungnya U gitu ya. Kalau yang jajar genjang, pangkalnya U ketemu pangkalnya V. Jadi, U-nya kan mendatar gini, pangkal ketemu pangkal, pangkalnya V di sini arahnya ke sana. Kayak gini. Nah, yang jadi pertanyaan, definisi dari penjumlahan sama. Jadi, penjumlahan ini kalau digambarkan adalah pangkal ketemu ujung. Pangkal ketemu ujung. Kalau gambarnya seperti ini gimana? Nah, jadi dicerminkan, seolah-olah dicerminkan gitu ya. U, ini kan dicerminkan ke sini gitu ya. Ini begini. Ini V juga bisa dicerminkan. V bisa dicerminkan ke sini. Hasil jumlahannya yang mana? Hasil jumlahannya adalah yang ini. Nah, artinya apa? Yang orange ini kan sebenarnya maknanya pangkal U, ya, pangkal U ditambah V sini kan ya, pangkal U ketemu ujungnya V. Atau kalau dilihat dari si atas, berarti pangkalnya V ketemu ujungnya U. Jadi kalau dari gambar ini, kan vektor W, ya. Jadi kalau dari gambar ini kan kelihatan kalau U ditambah V, ini ya, vektor U tambah vektor V, jangan lupa cacingnya ini ya. Akan sama dengan vektor V ditambah vektor U. Dari gambar kita udah tahu ya, sifatnya ini sama.
mungkin kalau divisualisasikan aja gitu ya. Ini ada contohnya, gambarkan jumlah dari A dan B berikut. Nah, ini terserah nih, kalian mau pakai metode segitiga atau jajar genjang. Tapi lebih gampang segitiga ya, kalau saya lebih enak segitiga. Jadi diatur nih, supaya ujung A ketemu dengan pangkalnya B. Nah, nanti kan ini tinggal digeser. Ya, ini digeser ke sini gitu ya. Ini B. Nanti jumlahnya yang mana? Jumlahnya berarti dari sini ke sini. Kan dari ujungnya, dari pangkalnya A ke ujungnya B. Itu jumlahnya. Nah, ini ya. Atau bisa juga dengan metode jajar genjang. Kalau jajar genjang gimana? Nah, berarti pangkalnya A ketemu pangkalnya B. Kan ini ketemu ini gitu ya. Tinggal di B-nya tinggal taruh sini aja. Nah, gambarnya begini, A-nya di sini, B-nya di sini. Nah, prinsipnya sama, kalau pangkal ketemu pangkal berarti pakai pencerminan gitu ya. Ini cerminnya A gitu ya. Ini cerminnya B. Ini panahnya ketinggalan nih. Harusnya ini panahnya begini ya. Ini saya bikin di PPT, gambarnya jadi nggak bisa diedit. Berarti ke sini. Tapi kalau kita lihat dari sisi sini gitu ya, kan sama dengan A plus B gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi sini, berarti B plus A. Ya, sama. Jadi kalau dari jajar genjang, diagonalnya adalah jumlahan vektornya. Nah, ini penyajian vektor mungkin apa ya? Saya juga bingung sih untuk vektor. Jadi zaman SMA itu kan kalau matematika gitu ya, kita nuliskan vektornya begini, ya nggak? Begini. Tapi kalau kita di soal fisika, tiba-tiba muncul IJK gitu. Sebenarnya maknanya mirip, gitu. Maknanya sama-sama vektor. Nah, jadi kalau yang basicnya matematika lebih sering penulisannya seperti ini. Nah, ini tuh dia disebutnya sebagai penulisan vektor sebagai suatu pasangan bilangan. Ini biasanya begini gitu ya. Ini kurung siku atau kurung biasa. A, B. Ya. Nah, vektor ternyata juga bisa dinyatakan sebagai satuan I dan J. Berarti akan sama dengan AI gitu ya. Ini kan berarti seolah-olah menjelaskan yang baris satu gitu ya, vektor satu tambah B J. Ini harusnya caping gitu ya, bukan titik tapi caping. Salah, ini harusnya caping ini ya. Sebenarnya kalau caping begini, kalau bentuknya IJ udah nggak perlu ditebelkan, nggak apa-apa. Nggak perlu kita kasih cacing, nggak masalah. Karena udah jelas dia adalah vektor. Ini ada tambahnya gitu ya, positif. AI ditambah BJ. Nah, ini tadi kan kita ada istilah panjang vektor ya. Ini vektor 0 tadi yang panjangnya 0. Nah, ini ada istilah panjang vektor. Jadi panjang vektor U simbolkan dengan mutlak U. Nah, ini nyebutnya biasanya norm. Norm U. Norm sih, norm. Orang Indonesia, norm. Norm vektor atau panjang vektor. Nah,
simbolnya biasanya mutlak U begini. Jangan lupa tanda cacingnya, atau bisa juga tanda ininya gitu ya, kayak mutlaknya ini double. Ini boleh. Ada dua versi. Lebih simpel yang ini ya, yang harusnya itu aja. Nah, ini dapat dihitung dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini semoga masih ingat ya materi SMA. Nah, ini perkalian vektor. Jadi vektor itu bisa dikalikan dengan skalar gitu ya. Bisa dikalikan dengan sesama vektor. Nah, ini vektor dapat dilakukan perkalian di sini nih. Perkalian vektor ya. Skalar dikali vektor dan juga vektor dikali vektor. Nah, ini skalar dikali vektor. Vektor dapat dilakukan perkalian dengan sebuah skalar yang merupakan bilangan real. Oke, bilangan real. Misalkan C, ini ya. C adalah suatu skalar dan V adalah vektor. Maka perkalian dari CV, nah ini C-nya nggak bold ya, karena dia skalar. Ini C, V. Nah, V-nya baru bold. Kalau ditulis tangan berarti kasih cacing. Vektor dengan panjang ya norm C dikali dengan panjang dari vektor V yang memiliki arah yang sama dengan V jika C-nya lebih dari 0 dan berlawanan arah dengan V jika C-nya kurang dari 0. Oke. Jadi maksudnya kalau misalkan C-nya negatif gitu ya, misalkan ini C-nya negatif, berarti kan CV hasilnya negatif ini ya. Artinya ya, ini kan skalar dikalikan vektor kan bentuknya vektor. Nah, artinya vektor CV ini akan berlawanan arah dengan vektor V ya. Karena dia kurang dari 0 C-nya. Negatif ya. Ini kurang dari 0 sih. Ini maksudnya salah satu elemennya gitu ya. Berlawanan arah. Berlawanan arah. Kalau C-nya lebih dari 0, nah, berarti kan hasil perkalian CV-nya kan positif gitu ya. Nggak ada tanda negatifnya. Ini berarti searah dengan V. Nah, maksudnya cuma gini aja. Kalau C-nya 0, ya, atau V-nya adalah vektor 0, maka CV-nya adalah vektor 0. Ya, ini vektor 0 ya. Jadi misalkan kalau V-nya adalah A1, A2, C-nya adalah 0, ini, maka CV 0 dikali A1, A2. Nah, ini kan berarti elemennya 0, 0 ini ya. Atau disingkatnya ini vektor 0. Jadi nyebutnya vektor 0. Nah, bilangan real C yang terlibat dalam perkalian ini gitu ya, disebut sebagai faktor skalar. Ini cuma itu saja sih. Nah, ilustrasinya seperti ini, gitu. Kita lihat. Jadi ini ada vektor V gitu ya, yang warna biru. Nah, 2V gitu ya. 2V maknanya panjang vektornya adalah 2 kalinya dengan arahnya yang sama dengan arah V. Nah, ini min V. Min V berarti panjang vektornya sama gitu, sama dengan V, tapi arahnya beda. Ya kan? Ini ke atas, ini ke bawah. Nah, ini juga itu setengah V, berarti arahnya sama, tapi besarnya setengahnya.
Min 1,5 berarti panjangnya panjangnya 1,5-nya, arahnya kebalikannya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu maknanya. Nah, ternyata vektor itu juga dapat dilakukan pengurangan. Jelas ya? Ini kan sebenarnya mirip dengan penjumlahan gitu. Cuman kalau penjumlahan dia dijumlahkan dengan negatif V. Ini U min V sama dengan U plus negatif V. Nah, ini kalau kita lihat ilustrasinya, ada vektor U, ada vektor V yang biru gitu ya. Nah, ini U minus V. Nah, kita bisa bikin minus V-nya. Nah, kita bisa bikin minus V-nya. Nah, terus kita jumlahkan. Nah, pakai kayak kejar-kejar tadi gitu ya. Karena kan prinsip, karena ini kan awal ketemu awal. Ya, sedangkan prinsip penjumlahan itu kan awal ketemu ujung. Nah, jadi mau nggak mau dicerminkan. U-nya dicerminkan, ini ya. Min V-nya juga dicerminkan. Akhirnya ketemu diagonalnya. Nah, ini U plus minus V. Nah, atau bisa juga dengan aturan segitiga. Kalau dengan aturan segitiga, faktornya tetap gitu ya. Faktornya tetap, tapi hasil penjumlahannya yang ditukar arahnya. Jadi, kalau tadi kan prinsip penjumlahan, vektornya dari awal ketemu ujung gitu ya. Pangkal ketemu ujung. Nah, kalau ini ujung ketemu ujung. Jadi juga beda ya, peletakan U sama V-nya. Nah, U harusnya kebalik ini, sorry. Nah, ini vektornya begini ya. Ini U, ini V. Nah, ini kan ujung, awal ketemu ujung ini kan pertambahan ini ya. U plus V. Nah, biar dikurangi V, ting. Oh enggak, ding, bener ini, sorry. Bener ini, jadi kalau pengurangan segitiganya gitu ya, awal ketemu awal. Ini agak beda aturannya. Nah, lebih aman pakai yang kiri ini ya. Kalau kiri kan teorinya sama kayak penjumlahan. Arah-arahnya. Ini jika A dan B adalah vektor berikut gitu ya. Gambarkan A min 2B. Nah, ini A, ini B. Nah, berarti kita butuh 2B nih. Min 2B gitu ya. 2B kita gambar dulu, mungkin segini. Ya. Karena ini minus, nah ini kalian bisa langsung balik arahnya. Nah, ini min 2B. Nah, ini kan maknanya A plus minus 2B. Berarti kita bisa taruh ujung A gitu ya, ketemu pangkal min 2B. Berarti ini dipindah ke sini. Yang dipindah ke sini, hasil penjumlahannya adalah ini ya, awal A ketemu ujung min 2B. Simple ini ya. Jadi dari awal langsung dibalik panahnya. Oke. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Ini lagi mendung banget. Saya kalau lagi mendung tuh nggak
enak hidungnya. Nah, kita lanjutkan. Jadi, nah sebenarnya vektor itu salah satu teori yang paling banyak dipakai. Jadi, vektor itu menandakan sesuatu di ruang 2 dimensi. Vektor yang ukurannya 2 gitu ya. Kalau vektor ukurannya 3, berarti di ruang 3 dimensi. Apakah bisa 4 gitu, R4? Kalau R4 ya nggak bisa digambar gitu. Mungkin bisa di aplikasi, tapi kalau kita gambarkan di kertas gitu sulit. Kalau di aplikasi kan bisa diputar kan ya. Programmingnya kan bisa memutarkan bidang tersebut. Itu bisa kalau di 4 dimensi. Nah, ini misalkan gini. Vektor dapat digambarkan dalam suatu koordinat. Ini karena koordinat jadi terbatas di R2 ataupun R3. Nah, ini maksudnya ruang 2 atau 2 dimensi gitu ya. Tapi nyebutnya R2 aja ataupun R3. Nah, ini misalkan pangkal dari A ditempatkan di titik asal 0. Nah, ini misalkan nolnya nih vektor ya. Berarti ini titik 0, kalau 3 dimensi berarti 0,0, dan titik ujung dari A memiliki koordinat A1, A2 atau A1, A2, A3. Maka vektor A dapat ditulis dalam bentuk komponen-komponen vektor sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya penulisan komponen ini ekuivalen dengan ini, gitu ya. Nah, dengan ini. Sebenarnya ekuivalen dengan ini. Ini misalkan A kalau ada 2 dimensi. Nah, saya bikinkan begini dulu. A1, ini A2. Gitu ya. Atau biasanya kan kalau mau hemat kertas gitu ya, versi hemat kertas kan bisa nulisnya begini. Kurung siku atau kurung biasa, A1, A2, transpose. Ini ya. Nah, untuk di materi ini, kita bisa tuliskan dengan ini. Nah, kurungnya agak disikukan gitu ya. A1, A. Biasanya apa ya, kayak gini nih, biar nggak bingung gitu lah. Biar hafalan konsepnya nggak pecah. Jadi, ini cuma beda penulisan aja. Maknanya sama. Baris pertama, baris kedua maknanya sama. Nah, kalau di R3 ya berarti tinggal ditambah A3 gitu ya. Tinggal ditambah A3. 1, A2, A3. Atau biasa nulisnya A1, A2, A3 transpose. Atau kalau dalam notasi yang sekarang kita belajar, kurung begini gitu ya. A1, A2, ini ya. Nah, ini dia nyebutnya sebagai komponen vektor. Kalau yang ini kan dulu biasanya nyebutnya elemen gitu ya, elemen vektor. Kalau dengan tanda ini kita nyebutnya sebagai komponen. Nah, ini ada contoh 3. Oke, jadi sebenarnya vektor itu kan tadi dia punya titik awal dengan titik ujung gitu ya. Dia punya awal sama punya ujung. Nah, ini ada 2 kemungkinan pola bentuknya. Nah, kemungkinan ada 2. Nah, yang pertama, ketika awalannya gitu ya, ketika titik awalnya adalah ini misalkan di 2 dimensi gitu ya. Ketika titik awalnya 0, ini
misalkan menuju titik B1, B2. Atau titik awalnya bukan dari 0,0. Jadi misalkan ini dari A1, dari B1. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Ini ada berapa vektor nih? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 vektor. Nah, ini ada 5 vektor yang titik awalnya bukan di 0,0. Nah, cuma ada satu vektor yang titik awalnya di 0,0. Nah, kita baca keterangannya di sini. Jadi, vektor tersebut sama, gitu, ekuivalen, karena sama-sama perpindahan 3 unit ke kanan dan 2 unit ke atas. Sehingga semua merupakan vektor A dengan komponen 3 sama 2. Oke. Jadi, kan ekuivalen gitu ya. Ekuivalen syaratnya yang pertama besarnya sama gini ya, atau panjang vektornya sama. Bukan panjang vektor, sorry. Besarnya ya. Besarnya sama. Lalu arahnya sama. Nah, ini besarnya sama, bisa dilihat dari komponen vektornya sama. Ini ya. Komponen vektornya sama. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini karena kita ini ya, sulit menentukan komponen vektornya. Jadi bisa dilihat ya, besarnya ini bisa dilihat dari perpindahannya gitu ya. 3 ke kanan, 2 ke atas. Kan semuanya begitu. 3 ke kanan, 2 ke atas. Jadi untuk memperkirakan besarnya sama atau enggak sih. Nah, jadi gambar di suatu ini ya, buku kotak ini di grid lines. Nah, dia besarnya 3 ke kanan, 2 ke atas. Lalu arahnya sama-sama ke kanan atas. Jadi semua faktor ini adalah ekuivalen. Khususnya untuk OP, jadi vektor yang menghubungkan antara titik 0 dengan P. Itu disebut sebagai vektor posisi. Nah, jadi ada lagi nih istilah vektor posisi. Jadi vektor posisi kesimpulannya kalau titik awalnya dia di titik 0 ya. Nah, yang kemungkinan pertama ini yang disebut sebagai vektor posisi. Nah, ini vektor A, nah, didapatkan komponennya 3 sama 2. Didapatkan dengan cara apa? Ini ya, 4 dikurangi 1, 5 dikurangi 3. Itu pengurangan komponen titik ujung dengan titik pangkal. Nah, ini jadi untuk menentukan besarnya, ya, ini kan kita dari komponen vektornya yang sama. Nah, jadi untuk menentukan komponen vektornya bisa dengan cara gini. Ya. Berarti ini B1 dikurangi A1, lalu B2 dikurangi A2. Nah, ini komponennya. Yang kedua ya. Berarti kalau yang pertama, berarti kan B1 dikurangi 0, ya, B2 dikurangi 0. Nah, ini kalau komponennya sama, berarti dia ekuivalen gitu ya, besarnya sama. Dengan kalau komponennya sama, besarnya sama, berarti kan otomatis panjangnya sama. Nah, ini kalau 3 dimensi gitu ya. Nah, hal ini berlaku juga di 3 dimensi. Nanti kalau 3 dimensi tinggal ditambahkan B3 gitu ya. Nah, koma B3 kurangi A2.
B3 dikurangi 0. Nah, ini kalau ini dia nulisnya X, Y, Z. Sama kan ya? X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 kurangi Z1. Nah, ini ketemu komponen vektornya. Nah, misalkan ini contoh 3. Jadi, carilah vektor yang direpresentasikan oleh segmen garis dengan titik awal A, 2, min 3, 4, dan titik ujung B, min 2, 1, 1. Nah, ini jangan keliru ya. Jadi, kalau dia kurungnya biasa, itu menandakan dia koordinat. Nah, kalau kurungnya seperti ini, nah ini menandakan dia komponen vektor. Jadi, jangan sampai keliru. Misalkan contoh 3. Titik awal A, kan ini ya, adalah awal A, panai hilang. 2, min 3, 4, ini min 2, 1, 1. Udah. Kita tinggal cari komponen vektornya, gitu ya. Berarti, misalkan vektornya saya namakan vektor A, gitu ya. Nanti komponennya min 2 kurangi 2, ini ya, koma, 1 dikurangi min 3, koma, 1 dikurangi, ini ketemu, min 4, ini 4, ini min 3. Ini komponennya. Ini mengerjakannya seperti ini. Nah, ini jadi untuk menentukan panjang vektor gitu ya. Panjang vektor, jadi kita nggak harus selalu menggambarkan di suatu grid line seperti ini gitu ya. Ini namanya biasanya milimeter block ya, kertas milimeter block. Kalau ini kan kita kira-kira gitu ya, 3 ke kanan, 2 ke atas. Itu pun dengan catatan tiap kotak ini harus sama satuannya. Nah, alternatifnya kita bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar vektor. Nah, ini basic ya. Ini kalau ada vektor A, isinya A1, A2, vektor B, komponennya B1, B2, berarti jumlahannya, ya kita menjumlahkan yang bersesuaian gitu ya, menjumlahkan komponen yang bersesuaian. A1 tambahkan B1, A2 tambahkan B2. Nah, diasumsikan komponen A dan B adalah positif. Ini berlaku juga untuk pengurangan gitu ya, yaitu dengan mengurangkan komponen-komponen yang bersesuaian. Nah, ilustrasinya sama kayak tadi gitu ya. Berarti di sini asumsinya vektor A-nya startnya dari 0. Ya. Awalnya dari 0 ke ujungnya A2. Ya. Terus ditambahkan B, berarti ujung ketemu pangkal. Nah, jumlahannya adalah ujung ketemu pangkal. Ini sama kayak tadi ya, ini cuma ilustrasinya aja. Nah, ternyata selain bisa dilakukan operasi penjumlahan, bisa dilakukan operasi perkalian. Kayak tadi ya, perkalian vektor. Ini visualisasinya perkalian vektor gitu ya. Dari segitiga yang kongruen, kongruen ini apa gitu, maksudnya kongruen, A1, A2-nya jelas gitu ya. Besarnya berapa, ini ada nilainya. Kita bisa lihat bahwa komponen CA adalah CA1 dan CA2. Jadi, berarti kan kalau yang biru, vektor A, dia punya, kenapa kok kuning ya? Nah, kalau dari yang biru, kan, misalkan vektor A, ini kan vektor A, komponennya A1. Nah, yang
tiga garis pink ini, C dikali A. Berarti kan C ini ya. Nah, ini tiap komponennya dikalikan. Nanti CA1, CA. Berarti A1 membesar sebesar CA1, A2 membesar CA2. Hasil perkaliannya pun juga membesar sebesar C kalinya. Nah, ini kesimpulannya, ini summary-nya ya. Jadi kalau mau nyatet buat ujian, silakan catat dari sini aja. Udah mencakup semua dari awal tadi. Jumlahan, pengurangan, bagian. Kalau pembagian, perkalian. Kalau pembagian kan sebenarnya mirip dengan perkalian. Cuman kan dia dikalikan seper. Jadi nggak saya tuliskan. Nah, ini contohnya. Ini bisa lah ini ya, gampang. Coba yang nomor 4 aja lah. Nanti sisanya silakan dicoba ya buat melengkapi catatan. Miring banget. Kan ini 2, sorry. Saya tulis vektornya. Bahkan ada vektor A, komponennya 4, 0, 3. Kalau ada vektor B, komponennya min 2, 1. Saya coba nomor 4. Tentukan 2A ditambah 5B. Nah, berarti 2, A-nya 403 ini ya, tambah 5 kali B. B-nya min 2, 1. Nah, ini sama kayak tadi, ya tiap komponen tinggal dikalikan. Ini 8, ini 0 gitu ya, ini 6, tambah ini 10, ini 5, ini 5 kali 5, 2, 5. Nah, ketemu penjumlahan berarti tadi maknanya menjumlahkan komponen yang bersesuaian. Nah, komponen 1 dijumlahkan, 8 dikurangi 10, ini min 2, ini ya. 0 tambah 5, ini 5, 6 tambah 25 adalah 3, hasilnya adalah seperti ini. Atau yang lainnya silakan dicoba sendiri gitu ya. Nah, ini ada norm vektor, tadi udah disinggung. Saya tuliskan lagi di sini. Nah, jadi norm vektor dikatakan sebagai besar atau panjang dari vektor V. Ya. Disimbolkan dengan mutlak V atau garis mutlaknya ada 2. Sama aja maknanya gitu ya. Nah, dihitung dengan rumus jarak dari 0P. Nah, ini berlaku kalau vektornya vektor posisi gitu ya. Pertama. Dan diperoleh sebagai berikut. Nah, panjang vektor A di R2. Nah, vektor A-nya komponennya begini. A1, A2 adalah A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Kalau panjang vektornya di R3, nah sama ya. Caranya tinggal ditambahkan A3 kuadrat. Nah, kalau misalkan startnya bukan dari 0 gitu ya. Bukan dari vektor 0, ya berarti kalian cari dulu komponennya gitu ya. Cari dulu komponennya pakai cara ini. Nah, cari dulu komponennya, begitu udah ketemu komponennya, baru cari normnya. Ini kayaknya nggak saya tulis di cara nyari komponennya di sini. Ya, saya tuliskan di OneNote-nya. Ini sebenarnya ekuivalen gitu ya, karena kan ini ketik awalnya karena 0 aja gitu, jadi gampang nyari komponennya, nggak perlu dikurangi. Nah, kalau ketika startnya dia bukan dari 0, kan kita harus kurangkan dulu, ya kan? Kita harus cari komponennya dulu. Nah, ini ada istilah namanya vektor satuan. Banyak ya istilahnya ya. Ya, inilah vektor. Ini kalau di matematika itu orang yang ahli beginian namanya orang aljabar, konsentrasinya aljabar. Wah, itu setengah mati tuh,
harus teliti banget. Biasanya orangnya yang kaku gitu ya, itu orangnya teliti banget kalau ngerjakan. Yang teoritis banget dan teliti dan saklek. Beda simbol itu udah beda makna. Kelas atas lah istilahnya, paling sulit kalau di matematika itu matematika aljabar. Nah, ini faktor satuan itu punya panjang sebesar satu satuan. Jadi kalau vektor panjangnya satu, nyebutnya vektor satuan. Contohnya apa? Nah ini contohnya contohnya vektor IJK. Ini aduh salah lagi, ini harusnya caping ya. Harusnya dikasih caping. Nah, vektor I komponen pertamanya satu, ini ya. Sebenarnya kalau 2 dimensi itu nyebutnya IJ gitu. Kalau 3 dimensi IJK. Jadi kalau misalkan 2 dimensi, I-nya gini gitu ya. Nah, 1, 0 komponennya. J-nya berarti 0, 1. Ini kan 3 dimensi, berarti tinggal ditambah 0 gini ya. Nah ini kalau dinormkan, ini kan akar, misalkan yang I, 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat adalah akar 1 atau 1. C-nya juga gitu, K-nya juga gitu. Nah, terus ini secara umum, kalau vektornya bukan vektor 0, gitu ya, maka vektor satuan dari A ditulis ini ya, pakai simbol UA, memiliki arah yang sama dengan A. Ini, nah, vektornya dibagi dengan normnya. Ini ada yang nyebut sebagai normalisasi vektor. Jadi, normalisasi vektor akan menghasilkan vektor satuan. Nah, vektor satuan ini panjangnya akan sama dengan 1. Biasanya begitu. Normalize vektor. Di sini langsung dia nyebut sebagai vektor satuan. Saya kan ikut bukunya Purcell gitu ya. Jadi saya nyamakan ini, tapi kalau di aljabar linear elementer tuh nyebutnya normalized vector. Kalau kalian besok dapat pelajaran aljabar, ya kayak gini belajarnya. Ya. Persatuan A ini ya. Vektor A dibagi norm. Tentukan vektor satuan dalam arah vektor. Contoh 6. Gimana sih? Nah, 2i dikurangi J dikurangi 2K. Nah, berarti stepnya sama gitu ya, tentukan komponennya dulu. Nah, berarti ini kan kalau dijabarkan sebenarnya bisa langsung kali buat, berarti ini kan kalau dibuat komponen 2 min 1 min 2 gini. Tapi kalau kalian bingung kok bisa dapat ini gitu ya, sebenarnya dari sini caranya. Ini 2, vektor I adalah ini 1, 0, 0 kurangi 1, ini kan 1 nih, vektor C-nya 0, 1, 0 ini ya. Dikurangi 2 kali vektor K 0, 0, 1 ya kan, berarti 2 kan komponen 2, 0, 0 gini ya, dikurangi komponen 0, 1, 0, nah dikurangi komponen 2, 0, 0, 0. Nah, kalau kita hitung, ini pengurangan, berarti operasinya mengurangkan komponen persesuaian. 2 kurang 0 kan 2. 0 kurang 1 kurang 0, min 1.
ini min 2. Sama kan ya? Asal muasalnya dari sini. Itu kan vektor satuannya. Oke, berarti kita cari normnya dulu. Misalkan ini A ini ya. Norm A-nya I akar 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat gini ya. Tambah min 2 kuadrat. Hasilnya adalah berapa nih? 4 tambah 1, 5 tambah 4, 9 gitu ya. Akar 9 atau 3. Nah, kita cek di sini, kita cari ya. A adalah vektor A dibagi norm A. Ini 2 minus 1 min 2 dibagi 3. Nah, ini sama kayak prinsipnya perkalian gitu ya. Setiap komponennya kita bagi dengan 3. Ini 2/3, ini min 1/3, ini min 2/3. Nah, ini jangan lupa nih. Nah, jangan lupa sih, tadi teorinya vektor satuan ini, ya, vektor satuan panjangnya adalah 1. Kita bisa cek dari sini. Bahkan kita mau ngecek apakah vektor satuan UA ini benar bahwa panjangnya adalah 1. Ya. Ini mutlak UA sama dengan akar 2/3 kuadrat, gini ya. Tambah minus 1/3 kuadrat, tambah minus 2/3. Ini kan berarti akar 4/9 gini ya, tambah 1/9 tambah 4/9. Akar 9/9 sama dengan 1. Terbukti kan ya? Vektor satuannya adalah 1. Nah, sekarang kita ke dot product. Oke, jadi tadi perkalian vektor ini ya, ada vektor dikalikan vektor. Kalian misalkan A-nya vektor A gini ya, komponennya A1, A2, komponen B, B1, B2. Ini yang kita tahu di teori SMA gitu ya, perkalian vektor, vektor A oleh vektor B nya kan nggak bisa ya, karena ini kan 2 kali, berarti ini 2 kali 1, ini 2 kali 1, ini nggak bisa dikalikan gitu ya, tidak bernilai. Nah, ini nggak bisa dikalikan. Begitupun dengan vektor B dikali vektor A, ya. Ini juga nggak bisa dikalikan, tidak bernilai. Nah, yang bisa dikalikan apa? Nah, ini yang baru bisa dikalikan ketika vektor A dikali vektor B transpos ini ya. Nanti kan kalau secara matematika ini A1, A2, ini B1, B2 ini ya. Hasilnya akan jadi A1, B1 tambah A2, B2. Ya, suatu skalar. Kalau yang kemungkinan kedua bisa juga A transpos B ini ya. Ini A1, A2, 1 B1, ini kan berarti skalar gini ya, teng-teng ini.
sama ya hasilnya ya. A1 B1 tambah 2 B2. Bener nggak? Oh sorry, ini saya yang salah. Oh no. Ini saya yang salah ya. Ini jadi matriks ya harusnya ya. 1 B1, A1 B2, A2 B1, A2 B2. Nah, jadi perkalian vektor dengan vektor ini kemungkinan hasilnya adalah matriks atau suatu skalar. Gitu ya. Dia tidak menjadi suatu vektor. Nah, untuk yang kemungkinan kedua, gitu ya. Yang kedua ini bisa kita hitung dengan namanya dot product. Nah, yang kedua ini bisa kita hitung dengan dot product. Atau simbolnya B dot A. Oh, gini. A dot B. Jadi B dikali A ini bisa kita hitung dengan dot product. A dot B. Gimana hasilnya? Nah, A dot B ini akan begini. A1 ini A2, B1 ini B2. Atau secara simbol yang kita belajar dari tadi, ini kan A1, A2. Ini hasilnya akan sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2. Ini kita bisa operasikan dengan dot product. A dot B ini, nah kan kita lihat nih, ini kan B dikalikan A. Nah kita lihat kalau dot product B dikali A, apakah sama? Ya. Mengaca ini B1 B2 A1, ini kan B1 A1 ditambah B2 A2, sama kan ya? Nah, berarti perkalian vektor B dikali A ini bisa kita terjemahkan sebagai dot product, gitu ya. Bisa kita terjemahkan sebagai dot product. Nah, tapi kalau perkalian biasa ini kan nggak boleh kebalik gitu ya. Begitu kebalik dia hasilnya udah beda. Kalau dot product, walaupun dia dibalik hasilnya akan sama. Jadi secara definisi dot product perkalian antara dua vektor dan menghasilkan bilangan skala atau bilangan real. Ini ya. Ini kok titiknya kayak nggak ketok ini ya. Nanti ini titik ini ya. Ini ada dotnya. Tak enter aja. Nah ini baru kelihatan kan ya ada B. Nah kalau 3 dimensi berarti mirip ya. A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3. Samalah caranya dengan ini. Nah ini ada contoh 7. Kita coba ya. Kita coba yang C aja. Nanti sisanya nanti silakan dicoba sendiri gitu ya. Ini ya, ada vektor I tambah 2C min 3K.
baliknya jangan lupa dot J min K. Nah, caranya sama. Kalau ketemu IJK begini, kalian cari dulu komponennya. Misalkan ini, tadi misalkan deh, langsung kita hitung aja. Ini langsung aja ya komponennya, kalau udah ketemu. 1, 2, min 3. Dot. Nah, ini karena I-nya nggak ada kan ya? Berarti kan maknanya I-nya 0. Berarti ini 0, 2, min 1. Nah, tinggal kita operasikan. Nanti gimana nih? Ini kan 1 dikalikan 0, gini ya. Kalau saya pakai caping lagi. Dengan ini, 1 kalikan 0, gini ya. Ditambah 2 kali 2. Ini ya. Tambah min 3 kali min 1. 0 tambah 4 tambah 3. Hasilnya. Jadi, hasil dot produknya adalah 7. Yang B juga sama ya. Caranya sama. Berarti nanti min 1 kali 6 ditambah 7 kali 2 tambah 4 kali min 3. Yang A juga gitu, lebih gampang malah. Adik ini silakan dicoba sendiri ya, yang A sama B. Buat melengkapi catatannya. Nah, ini ada teorema 1. Jadi, sifat-sifatnya dot product. Ini agak enak ya, karena dot product kan hasilnya skalar. Jadi, prinsipnya kalau dia hasilnya skalar itu sifatnya mirip dengan sifat perkalian bilangan biasa. Jadi, bolak-balik pun akan menghasilkan nilai yang sama. Kayak ini ya, A dot B sama dengan B dot A. Kalau perkalian biasa kan nggak bisa nih, kalau vektor, ya kan? Kayak tadi ini kan nggak bisa dibolak-balik, kan nggak bisa. A kali B sama dengan B kali A. Begitu kebalik, hasilnya matriks. Udah beda dunia gitu ya. Kalau dot product dibolak-balik bisa. Ya, kayak A dot A hasilnya norm A kuadrat. Misalkan A-nya komponennya A1, A2. Kan gini. Nah, A dot A nanti dot, bikin dotnya agak tebel aja ya. Ini mata saya agak-agak bereng ya. Jadi tebelin aja nggak apa-apa. Nah, ini kan berarti kalau kita hitung A1 kali A1 gitu ya, ditambah A2 kali A2. Atau A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Nah, kita lihat di sini, ini kan sama seperti norm. Kalau norm kan tadi akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Berarti ini kayak norm tapi nggak pakai akar. Nah, artinya dia norm kuadrat. Ini juga sama ya. A dot B sama dengan B dot A. Nah, ini berlaku sifat distributif gitu ya. A dot B tambah A dot C. Karena dia hasilnya skalar ya, jadi enak. Balik-balik gampang. Ini juga gitu. Ini agak ambigu ya. Jadi C-nya ada 2. Kalau C yang tebal dia vektor, C yang nggak tebal dia skalar. CA dot B bisa juga kalikan kita hitung dotnya dulu baru dikalikan C, atau C-nya kita kalikan dengan B baru didotkan dengan A. Ini vektor 0 dot A hasilnya adalah 0. Ini 0 bilangan ya. 0 nggak tebal, ini 0 bilangan. Nah, dot product ini dia punya suatu kegunaan gitu ya. Gunaannya apa? Jadi dot product itu bisa kita gunakan untuk menghitung sudut antara dua vektor. Sudut antara dua vektor. Kalau berangkat dari teorema. Kalau berangkat dari definisi 2, kita dapat nih, jika theta sudut antara vektor A dan B,
Maka kita dapat rumus. Jadi kita punya rumus A dot B ya, sama dengan norm A kali norm B cos theta. Oh, kok nggak jadi kotak ya? Gimana sih? Nah, misalkan kita ingin mencari sudutnya gitu ya. Kan saya bilang menentukan sudut antara vektor, dua vektor. Nah, sudut ini kan theta. Tadi kan kita dapat cos theta sama dengan A dot B bagi norm A kali norm B. Alah. Nah, kita dapat seperti ini. Nah, jadi persesuaian ya teorinya dengan theta-nya dari 0 sampai pi. Nah, kita lihat di sini contoh 7. Ya, jika vektor A dan B masing-masing punya panjang 4 dan 6, serta sudut antara mereka adalah pi per 3, tentukan A dot B. Nah, ini gampang ya. Ini contoh 7. Panjang A-nya 4, berarti norm A-nya 4, norm B-nya 6, sudutnya adalah pi per 3. Tentukan A dot B. Dari sini